Pembahasan tugas 1 pertidaksamaan nomor 1A. Soalnya X plus 4 per X min 3 kurang dari 2. Langkah awalnya kita memilih ruaskan 2. Setelah itu angka 2 tersebut kita samakan penyebutnya menjadi 2X min 6 per X min 3. Lalu kita hitung dan hasilnya segitu. Setelah itu kita dapat X lebih besar dari 10 dan X lebih kecil dari 3. Lalu ini garis bilangannya. Untuk membuktikannya, saya mencoba X sama dengan 0 dan hasilnya benar, dan X sama dengan 11 dan hasilnya juga benar. Perkenalkan, nama saya Putri Haminda dari Arsitektur Interior dengan NPM 2206820144. Di sini saya akan membahas satu soal dari tugas pertama kalkulus nomor 1E. Jadi di sini ada soal mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 2 lebih besar daripada 7. Nah, di sini ada mutlak. Sebelum menjawab langsung soal ini, kita harus tahu dulu nih apa definisi dari mutlak. Nah, jika ada suatu bilangan yang dimutlakan, maka terdapat dua kemungkinan jawaban, dan itu sesuai dengan bilangan tersebut. Apakah bilangan tersebut itu kurang dari 0 atau bilangan tersebut itu lebih atau sama dengan 0. Ketika kurang dari 0, maka hasil yang didapat adalah negatif dari bilangan tersebut. Sedangkan ketika lebih besar atau sama dengan 0, maka hasil yang didapat adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, ketika angka 5 dimutlakan, hasilnya akan tetap 5. Dan ketika negatif 5 dimutlakan, maka hasilnya akan tetap 5 juga. Tetapi, nih, ujung-ujungnya bakal 5, tapi akan melewati proses terlebih dahulu. Berarti min 5. Karena min 5 kurang dari 0, maka hasil yang didapat adalah negatif dari bilangan tersebut. Negatif dari min 5, yaitu 5. Nah, oleh karena itu hasilnya kan positif mulu. Makanya grafik yang didapat, grafik dari mutlak, itu selalu di atas sumbu X. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menjawab soal. Nah, kita bisa memisalkan X min 2 dengan lingkaran dan X plus 2 dengan kotak untuk mempermudah kita dalam melakukan penghitungan. Karena di sini masih ada mutlak, otomatis terdapat dua kemungkinan. X min 2-nya bisa lebih atau sama dengan 0 dan juga bisa kurang dari 0. Begitu pula X plus 2 bisa lebih atau sama dengan 0 atau bisa juga kurang dari 0. Nah, tapi karena kedua mutlak ini berada dalam informasi yang sama, dalam kalimat yang sama, dalam satu persamaan, maka akan terjadi yang namanya kombinasi. Dan kombinasinya tersebut dapat dilihat di bawah ini. Ini sih langsung dapat jawabannya, tapi kita akan bahas satu-satu. Di sini akan saya lambangkan bahwa bentuk yang bernilai plus atau yang ada plusnya, ada tanda plusnya, itu berarti lebih atau sama dengan 0. Sedangkan yang terdapat tanda minus di dalamnya, maka kurang dari 0. Ini kombinasinya ada plus plus, plus minus, minus plus, sama minus minus. Ketika kita mau melihat kombinasi pertama, variasi pertama, kita mendapatkan 3X. Ada X lebih atau sama dengan 2, X lebih atau sama dengan min 2, dan juga X lebih dari 7/2. Caranya bisa dilihat dari sini, bisa dilihat sendiri. Jadi kan karena lingkarannya itu lebih atau sama dengan 0, maka X min 2 lebih atau sama dengan 0 karena tinggal substitusi karena kita sudah mendefinisikan ini sendiri kan. Karena sama-sama lebih atau sama dengan 0, maka X min 2 akan tetap ketika diperhitungkan. Jadi kalau misalnya dilihat ini dan ini sama-sama plus, dan akan didapatkan hasilnya seperti ini. Kalau untuk kombinasi yang kedua, variasi kedua, kita akan mendapatkan hanya 2 X lebih atau sama dengan 2 dan X kurang dari min 2. Dan ketika diperhitungkan di dalam kalimat tersebut, dari kalimat soalnya,
kita nggak dapet nih x-nya hilang, karena ini kan lingkarannya kan lebih atau sama dengan 0, x min 2 lebih atau sama dengan 0, otomatis ketika diperhitungkan ke kalimat ini dia akan tetap plus sesuai dengan ini, tetap x kan, tetap plus karena lebih atau sama dengan 0. Sedangkan x plus 2 kurang dari 0, otomatis ketika diperhitungkan akan ada tanda minus di sini, dan tanda minus ini berlaku untuk keduanya, sifat distribusi. Jadinya min x min 2, dan x kurang x habis min 2 min 4 7, dan akhirnya nggak dapet x yang ketiga. Otomatis kita nggak bakal dapet garis bilangannya. Sedangkan untuk yang pertama kita dapat garis bilangannya, ini kita dapat hasilnya. Yang kedua dan yang ketiga itu nggak dapat juga sih, nggak dapat hasil dari garis bilangannya, karena sama seperti yang kedua, variasi yang ketiga itu kita nggak dapat x-nya, x yang ketiga maksudnya, x pertama x kedua dapat, tapi kita nggak tahu nih x ketiganya gimana, karena nih x min 2 kurang dari 0, maka kita dapat min x min 2 dan berlaku distribusi min x plus 2. Ini tetap plus ya, min x plus x coret, habis 2 plus 2 4. Apakah 4 lebih dari 7? Tidak. Apakah min 4 lebih dari 7? Tidak. Makanya nggak dapat x-nya, kita nggak dapat hasilnya. Kalau variasi yang terakhir dapat, kita dapat 3x, x kurang dari atau sama dengan 2, x kurang dari negatif 2, dan x kurang dari negatif 7/2. Dan ini kelihatan kan, karena sama-sama kurang dari 0, sesuai dengan definisi mutlak, maka kita akan hasilnya itu negatif dari bilangan yang dimutlakin. Karena yang dimutlakin adalah x min 2, maka nanti yang diperhitungkan adalah negatif dari x min 2. Sama seperti satu lagi x plus 2, maka yang diperhitungkan adalah negatif dari x plus 2 dan berlaku sifat distribusi, dan dapat x-nya. Dan kita juga dapat garis bilangannya. Tinggal disatuin deh di himpunan penyelesaian. Halo semuanya, perkenalkan saya Michelle Iswandi. Hari ini saya akan menjelaskan tugas 2 kalkulus nomor 4 tentang diskontinuitas. Jadi soalnya tentukan titik diskontinuitas dari fungsi berikut. Tentukan juga apakah titik diskontinuitas tersebut kontinu kiri, kontinu kanan, atau bukan keduanya. Oke. Ini ada konsepnya. Jadi untuk yang kontinu kiri itu lim x mendekati x minus. Kalau yang kontinu kanan ini x-nya plus. Atau lebih kecil, ini lebih besar. Jadi ini soalnya fungsinya kita akan masukkan. Pertama itu adalah kontinu kiri. Kita coba kontinu kiri dulu. Yang tadi konsepnya lim x mendekati x-nya ini kita pakai yang dari sini, x lebih kecil sama dengan 3 dan x lebih besar dari 3. Berarti 3. Lalu karena kontinu kiri dan dia pakainya x minus, jadi yang lebih kecil adalah fungsi yang ini. Di 4x min x min 2 dengan dimasukin 3-nya, jadi 12 min 3 kurang 21, 12 min 3 kurang 21. Jadi dia hasilnya sama. Lalu kita coba juga yang kontinu kanan.
Kontinu kanan. Kontinu kanan dia pakai yang 5x3 karena dia pakai yang rumusnya plus di sini yang lebih besar. Baik, kita pakainya yang ini, 1 min x kuadrat fungsinya. 1 min x kuadrat. Lalu kita pakai yang lebih kecil. 4x min 2. Kita masukin jadi 1 min 9 sama dengan 12/1. Karena hasilnya tidak sama, jadi bukan kontinu kanan, jadi dia kontinu kiri. Jadi jawabannya adalah kontinu kiri. Seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adeline Anastasia Wibawani dengan NPM 2206817944, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal untuk proyek 1 kalkulus. Untuk soal yang dipilih adalah tugas ketiga nomor 4. Gunakan hampiran diferensial untuk menaksir nilai dari akar 2,19. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus hampiran diferensial sebagai berikut. Fx akan mendekati fx0 ditambah f aksen x0 dalam kurung x dikurang x0, di mana x0 merupakan bilangan bulat kuadrat sempurna yang paling mendekati dengan x. Bilangan bulat kuadrat sempurna di sini adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai kali dari dua bilangan bulat yang sama. Contohnya 1, 4, 9, 16, dan sebagainya. Mengapa demikian? Supaya nantinya nilai dari f aksen x0 akan mudah dihitung tanpa menggunakan kalkulator. Masuk ke pembahasan soal, kita tinjau untuk akar 2,19, memiliki bentuk fungsi akar x, di mana x sama dengan 2,19. Untuk x0 atau bilangan kuadrat sempurna yang akan dipilih adalah bilangan 4, dikarenakan angka yang paling mendekati dengan 2,19 adalah 4. Sehingga dari fx yang telah ditentukan, bisa kita cari nilai f aksen x atau turunannya, yaitu 1/2 akar x. Begitu juga dengan f aksen x0, kita substitusikan x sama dengan 4 pada f aksen x sehingga didapatkan nilai 1/4. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus hampiran diferensial sebagai berikut. Akar 2,19 akan mendekati f4 ditambah f aksen 4 dalam kurung 2,19 dikurang 4. Akar 2,19 akan mendekati akar 4 ditambah 1/4 dikali min 1,81. Akar 2,19 akan mendekati 2 ditambah min 0,4525, sehingga didapatkan hasil akar 2,19 akan mendekati 1,5475. Untuk pembuktian, dengan perhitungan menggunakan rumus hampiran diferensial seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, akan mendapatkan nilai 1,5475. Sedangkan jika dibuktikan dengan menggunakan kalkulator akan mendapatkan hasil 1,47986. Mengapa hasilnya bisa dibilang cukup berbeda? Hal ini dikarenakan nilai data x yang kita miliki, yaitu x dikurang x0, memiliki nilai yang cukup besar, senilai min 1,81. Sehingga hampiran yang dihasilkan sedikit berbeda namun tetap mendekati. Perkenalkan, nama saya Bina Desnan Khalifa dari Arsitektur 2022 dengan NPM 2206814311. Pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 2, tugas 3, kalkulus 1, yaitu seekor lalat merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva y sama dengan 9 min x kuadrat,
Kemudian seekor laba-laba menunggunya di titik 5,0. Tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Dari soal ini dapat kita ketahui ada satu persamaan yang telah kita ketahui, yaitu Y sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, kemudian karena si lalat ini tidak diketahui di manakah titik asalnya, maka dapat kita misalkan lalat itu berada di titik A, B. Kemudian di titik A, B ini dapat kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita dapatkan persamaan B sama dengan 9 min A kuadrat. Dan ini adalah persamaan pertama yang kita temui. Kemudian kita mencari gradien garis singgung selanjutnya. Nah, gradien garis singgung ini dapat kita temukan dengan cara rumus M sama dengan F aksen A, yang mana rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, turunan pertama dari FA ini dapat kita dapatkan dari sini, min A kuadrat, yang dimana turunan pertamanya yaitu min 2A. Nah, min 2A ini maka kita substitusikan di sini, min 2A sama dengan Y2. Y2 ini adalah titiknya si laba-laba, yaitu 0 min Y1. Y1 ini di sini titiknya si lalat, yaitu B, per X2. X2 itu titiknya laba-laba juga, yaitu 5 min X1. X1 nya itu adalah A, titiknya si lalat. Kemudian akan kita dapatkan persamaan, kita selesaikan menjadi min 10A plus 2A kuadrat sama dengan min B. Nah, makanya di sini kita dapatkan persamaan kedua. Nah, dari persamaan ini kita substitusikan lagi, yaitu menjadi 10A plus 2A kuadrat sama dengan min B. B ini dari persamaan pertama, yaitu 9 min A kuadrat. Maka kita selesaikan persamaan ini menjadi min 10A plus 2A kuadrat sama dengan A kuadrat min 9. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat min 10A plus 9 sama dengan 0, maka akar persamaannya adalah A min 9 A min 1 sama dengan 0, maka A nya adalah 9 dan juga A nya sama dengan 1. Nah, karena si A ini atau si lalat ini itu dari kiri ke kanan, dan seharusnya secara logika itu berada di kirinya laba-laba, maka X nya harus kurang dari 5, maka kita ambil A nya yang 1. Nah, A1 ini untuk mencari B nya dapat kita substitusi ke persamaan pertama, yaitu B sama dengan 9 min A kuadrat. Nah, karena A nya 1, maka kita masukkan saja 1 kuadrat. B sama dengan 9 min 1 kuadrat, atau B sama dengan 9 min 1 sama dengan 8. Maka titiknya lalat yaitu A, B sama dengan 1,8. Nah, kemudian untuk mencari jarak mereka berdua, kita gunakan rumus jarak 2 titik ya, itu jarak antara titik 1,8 dan juga 5,0. Rumusnya itu S sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, X2 nya di sini adalah 5, X1 nya adalah 1, dan Y ditambah Y2 nya itu adalah 0, Y1 nya adalah 8 kuadrat. Nah, maka di sini 4
4 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu kan 16 ya. 16 ditambah min 8 kuadrat itu adalah 64. Maka S-nya adalah akar 80, atau bisa kita sederhanakan lagi, yaitu 4 akar 5. Maka jarak antar keduanya adalah 4 akar 5. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.